Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Umi Latifah dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Latar belakang dari paper saya yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori berkembang. Negara berkembang identik dengan berbagai macam permasalahan. Salah satunya yaitu permasalahan kemiskinan. Kemiskinan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena akibat yang ditimbulkan dari kemiskinan yaitu bisa berupa banyaknya anak yang putus sekolah karena sulitnya memperoleh akses pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga akan menimbulkan kerentanan terkena penyakit dan kekurangan gizi. Pada tahun 2020, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 24,79 juta orang. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan bahwa usaha pemerintah dalam menangani kasus kemiskinan masih belum menuai hasil. Pemerintah berusaha menangani kemiskinan dengan adanya Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang pemerintah bertanggung jawab melakukan upaya dalam bentuk kebijakan maupun program sehingga dapat membantu warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan adanya program Keluarga Harapan yang bisa disebut dengan PKH. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. Bantuan sosial PKH sudah mulai dioperasikan mulai tahun 2007. Dalam dunia internasional, bantuan PKH sering disebut dengan Conditional Cash Transfer atau CCT. Selanjutnya yaitu tujuan dari program Keluarga Harapan atau PKH yaitu 1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Yang ketiga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Yang kelima, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Menurut James Anderson, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. James Anderson sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut. Yang pertama, formulasi masalah atau problem formulation. Yang kedua, formulasi kebijakan atau formulation. Yang ketiga, penentu kebijakan atau adoption. Yang keempat, implementation. Yang kelima, evaluation. Dari proses kebijakan publik yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan mengambil bagian nomor 4 yaitu mengenai implementasi, di mana penulis akan meneliti terkait implementasi kebijakan program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Implementasi sendiri akan menyelesaikan permasalahan terkait siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang mereka kerjakan, dan apa dampak dari isi kebijakan. Selanjutnya yaitu masuk pada bab pembahasan. Orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan yaitu pada bagian atas terdapat Kementerian Sosial, di bawahnya yaitu penasihat sosial di mana tugasnya membantu pelaksana PKH pusat untuk koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, lembaga internasional dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH. Yang kedua yaitu tenaga bantuan teknis.
Tugasnya yaitu memberikan bantuan teknis pada pelaksanaan PKH meliputi validasi, terminasi, bantuan sosial PKH, peningkatan kemampuan keluarga dan sumber daya. Yang ketiga yaitu tenaga ahli yang bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH. Yang keempat yaitu koordinator wilayah yang bertugas membantu kepala dinas sosial daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH. Yang keenam, koordinator daerah kabupaten atau kota yang bertugas untuk membantu kepala dinas atau instansi sosial kabupaten atau kota dalam mengkoordinir sumber daya manusia PKH di tingkat kabupaten atau kota. Yang ketujuh, supervisor pekerjaan sosial yang bertugas melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pembuatan laporan, penyediaan informasi, dan penanganan pengaduan terkait pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan manajemen kasus. Yang kedelapan yaitu pendamping sosial yang bertugas melaksanakan pendampingan bagi KPM PKH di tingkat kecamatan. Pendampingan dilakukan dalam seluruh proses pelaksanaan PKH. Yang kesembilan yaitu asisten pendamping sosial yang bertugas untuk membantu tugas pendamping sosial di tingkat kecamatan. Nomor 10 yaitu administrator pangkalan data yang bertugas mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan mendistribusikan data PKH di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu terkait validasi PKH. Pada tahap pertama yaitu penetapan lokasi, tahap kedua prakondisi, tahap ketiga pertemuan awal dan validasi, tahap keempat closing hasil validasi, dan tahap kelima penetapan peserta PKH. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan PKH. Tahap awal yaitu adanya perencanaan, tahap kedua penetapan calon peserta PKH, tahap selanjutnya yaitu pertemuan awal dan validasi, yang selanjutnya yaitu pemenuhan syarat. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan ada pengakhiran bantuan sosial PKH dan pendampingan. Dan jika memenuhi syarat, maka tahap selanjutnya yaitu penetapan KPM. Dan tahap selanjutnya lagi yaitu penyaluran bantuan. Setelah adanya penyaluran bantuan, maka peserta PKH wajib melakukan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan verifikasi. Setelah itu maka peserta PKH harus mempunyai komitmen, dan jika tidak ada komitmen maka akan terkena sanksi. Kegiatan pendukung lainnya yaitu adanya rapat koordinasi nasional, rapat koordinasi daerah, seleksi SDM, diklat, workshop, bimbingan teknis, bimbingan pemantapan, e-learning, FDS. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan PKH, di mana terdapat 3 komponen. Yang pertama, komponen kesehatan, yaitu terdiri dari ibu hamil. Kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu berupa pemeriksaan kehamilan di Vaskes sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan. Yang kedua, melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan. Yang kedua yaitu bayi usia 0 sampai dengan 11 bulan. Kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu berupa pemeriksaan kesehatan sebanyak 3 kali dalam 1 bulan pertama. Yang kedua, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, imunisasi lengkap, penimbangan berat badan dan tinggi badan setiap bulan, mendapat suplemen vitamin A 1 kali pada usia 6 sampai 11 bulan, pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun. Yang ketiga, anak usia dini, yaitu mulai usia 1 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu imunisasi tambahan, penimbangan berat badan setiap bulan, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, perkembangan minimal 2 kali dalam setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali dalam setahun. Usia 5 sampai dengan kurang dari 6 tahun, penimbangan berat badan minimal 2 kali dalam setahun, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun. Komponen kedua yaitu komponen pendidikan, mulai usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, dengan kriteria sebagai berikut.
Yang pertama, terdaftar di sekolah atau pendidikan kesetaraan. Yang kedua, minimal 85% kehadiran di kelas. Komponen ketiga yaitu kesejahteraan sosial. Yang pertama, disabilitas berat. Pihak keluarga atau pengurus melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 tahun sekali dengan menggunakan layanan home visit atau tenaga kesehatan datang ke rumah KPM penyandang disabilitas berat. Yang kedua, layanan home care atau pengurus memandikan, mengurusi, dan merawat KPM PKH. Yang kedua yaitu lansia 60 tahun ke atas. Yang pertama, memastikan pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, penggunaan layanan puskesmas santun lanjut usia. Yang ketiga, layanan home care, pengurus, merawat, memandikan, mengurusi KPM lanjut usia. Yang terakhir yaitu daycare, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, lari pagi, senam sehat, dan lain sebagainya. Bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali. Keluarga penerima manfaat juga mempunyai hak, yaitu sebagai berikut. Bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. PKH memutus rantai kemiskinan. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena banyak sekali prestasi dari anak-anak penerima KPM PKH. Seperti yang sudah tertera pada grafik, bahwa banyak anak-anak dari penerima manfaat PKH yang mendapatkan prestasi, baik dari bidang akademik maupun non-akademik. Dengan adanya kebijakan program PKH, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia berada pada tren menurun, yaitu pada tahun 2007 sampai 2019 tren jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya kebijakan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyak warga negara Indonesia yang ingin menjadi keluarga penerima manfaat PKH, sehingga menyebabkan warga negara Indonesia lebih memilih menjadi orang miskin agar dapat memperoleh PKH. Yang kedua, setelah mendapat bantuan sosial PKH, masyarakat merasa bahagia, sehingga bantuan ini menjadikan masyarakat yang menerima seperti aji mumpung. Yang ketiga, timbulnya kecemburuan sosial. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah adanya program PKH, jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2007 sampai tahun 2019. Yang kedua, selain itu, banyak prestasi yang didapat dari adanya program Keluarga Harapan, baik pada bidang akademis maupun non-akademis. Yang ketiga, para petugas PKH menjalankan tugasnya dengan baik, terutama pendamping. Saran, untuk pemerintah, keluarga penerima manfaat PKH harus tepat sasaran, sehingga yang mendapatkan PKH adalah orang yang benar-benar layak untuk mendapatkannya. Untuk masyarakat, jika memang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar sendiri, maka masyarakat bisa mencabut hak penerima bantuan sosial PKH, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan kepada orang yang layak mendapatkannya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.